Bab 2297 Puncak Fisik. Pada akhirnya, karena putus asa, Jerry terpaksa menyetujui permintaan Hydras. Jerry juga tahu kalau pasti tidak akan mudah untuk pergi ke desa Emperor. Sekarang batas pemisah antara alam tengah bela diri kuno dan alam atas bela diri kuno akan hancur, lawan yang harus dia hadapi makin kuat, jadi dia juga membutuhkan bantuan beberapa master di sekitarnya. Sama seperti sekarang, kalau bukan karena bantuan Hydras, Jerry benar-benar tidak bisa menjamin kalau dia akan mampu membunuh master dengan kekuatan alam surgawa kelas 6 puncak sendirian. Meski bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarganya, Jerry juga membutuhkan master untuk mengikutinya. Jadi dalam menghadapi master seperti Hydras yang akan mengikutinya sampai mati, Jerry tidak punya pilihan selain setuju. Hydras begitu bersemangat sehingga dia bersujud kepada Jerry sebanyak 3 kali dengan sangat tulus. Kemudian, Hydras pun bertanya kepada Jerry, "Guru, bagaimana kamu membuka cincin kaisar?" Bagaimanapun, cincin kaisar tidak bisa dia buka selama beberapa dekade, jadi ini salah satu hal yang mengganjal hati Hydras. Dipanggil guru, Jerry merasa sangat tidak nyaman, dia pun tersenyum tak berdaya. "Lebih baik kamu panggil aku Tuan." Sesudah itu, Jerry menjelaskan. Ternyata ketika dia sedang menjalankan sutra penekan setan barusan, dia sontak menemukan kalau cincin kaisar di jarinya merasakan sesuatu, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba melepaskan diri, membuat jari-jarinya mati rasa. Jerry tidak menganggapnya serius pada awalnya, mengira jari-jarinya mati rasa karena dia menggunakan terlalu banyak tenaga saat menyerang master itu. Namun, pada saat itu, Jerry berpikir dengan getir di dalam hatinya kalau alangkah baiknya kalau cincin kaisar benar-benar bisa dibuka. Matanya kebetulan melihat sangkar penahan dewa di samping. Dia pun berpikir kalau cincin kaisar bisa dibuka, apakah barang besar seperti sangkar penahan dewa bisa dimasukkan ke dalamnya? Namun, begitu pikiran seperti itu muncul di benaknya, Jerry merasakan sakit di jari-jarinya, lalu sangkar besar itu langsung menghilang, kemudian sebuah pemandangan muncul secara tak bisa dijelaskan di benaknya. Itu adalah sebuah ruang lain. Ruang itu sangat luas. Ini benar-benar dunia kecil lainnya. Jangankan sebuah sangkar penahan dewa, bahkan sebuah bintang pun bisa masuk ke dalamnya. Jerry juga sangat terkejut, dia tidak menyangka kalau dia hanya membutuhkan kerjasama dari sutra penekan iblis, ditambah sebuah pemikiran, benda itu bisa langsung dimasukkan ke dalam cincin kaisar. Kalau mau mengeluarkan isi cincin kaisar, dia juga bisa melakukannya hanya dengan satu pikiran. Hydras mendengar penjelasan ini dan berseru dengan penuh semangat, "Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan." Sesudah itu, Jerry berpikir lagi dan memasukkan sangkar penahan dewa lain ke dalam cincin kaisar. Ini benar-benar tungku pil yang misterius, bisa dibilang ini sebuah harta meramu pil berkualitas tinggi. Mata Jerry jatuh pada tungku ilahi 9 naga, dia mempunyai banyak pemikiran di dalam hatinya. Tadinya dia berpikir dia akan mati di tungku ini, tidak disangka dia akan bisa hidup lagi. Jerry bisa menyimpulkan kalau dalam dunia seni bela diri legendaris, walau kultivasinya bukan paling tinggi, kekuatan fisiknya sudah pasti mencapai puncak. Sesudah dia melarikan diri dari tungku ilahi 9 naga dan bertarung melawan banyak master, Jerry menemukan hal ini. Tidak peduli seberapa kuat musuh yang dia hadapi, kerusakan yang ditimbulkan pada tubuhnya sangat kecil, bisa dibilang hanya luka gores kecil. Jerry melihat ke samping, di mana Yose sudah ketakutan dan terduduk lemas di tanah. Yose berkeringat deras, memandang Jerry seolah sedang menghadapi iblis besar. Bersambung. Bab 2298 Secercah Harapan. Yose awalnya sangat percaya diri, dia berpikir kalau hanya master alam surgawa kelas 6 puncak itu saja sudah bisa membunuh Jerry, tidak disangka kalau pada akhirnya dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Jerry sedang mendiskusikan cincin kaisar dengan Hydras, Yose mau mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi beberapa kali, tetapi setiap kali dia mau bergerak, dia memperhatikan kalau Jerry akan menatapnya dengan sinis. Menatap Jerry saja sudah membuat Yose begitu ketakutan hingga kakinya lemas. Pada akhirnya, dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri, kakinya seperti tidak mau menuruti perintahnya. Ketika dia melihat Jerry berjalan ke arahnya, jantungnya hampir hancur, dia pun berteriak, Kamu, jangan mendekat." Hydras mengikuti Jerry, berjalan bersama sambil menjelaskan, "Ketika orang ini mulai memurnikanmu di Sekte Senda beberapa hari yang lalu, dia pergi dengan beberapa master. Aku rasa dia pasti mengejar Stanley dan yang lainnya,
makanya dia kembali tanpa mengetahui apa yang terjadi dengan Sekte Senda beberapa hari yang lalu. Ketika Yose mendengar ini, dia mengangguk tanpa sadar dan berujar, "Ya, aku pergi mencari Stanley beberapa hari yang lalu, aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Ayahkulah yang mau memurnikanmu, aku." Noah si tua bangka itu, juga si idiot Zuko, mereka yang bersikeras untuk memurnikanmu. Sebenarnya, aku juga benci apa yang mereka lakukan. Aku menghentikan mereka beberapa kali, tapi lelaki tua itu tidak mendengarkanku sama sekali. Tolong ampuni aku akan bekerja untukmu mulai sekarang. Saat Yose bersujud dan memohon, matanya sontak memperhatikan Hydras. Dia teringat sesuatu, jadi dia pun bersujud kepada Jerry. Akhirnya, Yose berujar langsung, "Guru, kamu adalah guruku mulai sekarang, nyawaku ini milikmu." Hydras cemas Jerry akan berbelas kasihan dan membiarkan Yose pergi, jadi dia menyela ucapan Yose dan menasihati Jerry, "Guru, kamu tidak boleh percaya omong kosong bajingan ini. Bajingan ini sama seperti Noah. Dia sering menindas yang lemah. Terutama bajingan ini, yang sering melecehkan perempuan dari sekte kecil, juga sering membuat pil dari orang hidup." Jerry melambaikan tangannya, menunjukkan kalau Hydras tidak perlu berujar apa-apa lagi. Sesudah itu, Jerry menginjak kepala Yose. "Di mana Stanley dan yang lainnya?" Jerry mengkhawatirkan keselamatan Stanley dan yang lainnya saat ini. Walau waktu itu mereka dihajar habis-habisan dan kabur, mereka juga tidak berdaya. Jerry tergerak ketika beberapa orang itu bisa datang menyelamatkannya. Merasakan niat membunuh yang kuat, Yose, yang selama ini mendominasi dan sombong di kota Hydra, malah langsung kencing karena ketakutan. Yose gemetar dan berujar, Stanley mereka, aku tidak tahu. Sejak mereka melarikan diri dari Sekte Senda, mereka seperti lenyap begitu saja. Aku 11. Yose tergagap lama sebelum bisa menyelesaikan satu kalimat. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya seputih kertas. Mendengar ini, Jerry merasa sedikit lega. Dia bisa melihat kalau Yose tidak berbohong saat ini. Jerry tidak mendengarkan ucapan Yose lagi, malah menginjak kepala Yose dengan lebih kencang, matanya sangat sinis. "Barusan kamu sudah bilang, nyawamu adalah milikku." Yose merasa ngeri dan buru-buru berujar dengan keras, "Ya, nyawaku milikmu. Guru, aku siap mati kapanpun kamu mau." Yose berusaha sekuat tenaga untuk mengungkapkan kesetiaannya kepada Jerry, berharap mendapat kesempatan untuk hidup. Namun, apa yang dikatakan Jerry selanjutnya membuat Yose langsung putus asa. Bersambung.